Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Haha, kita akan menang. Saya hanya mengatakan itu imbang, dan kalian tidak setuju, Duan Yue menari dengan gembira, dilihat dari aura Yun Xiao, dia tampaknya lebih kuat dari Xin Ze. Bai Li Gongjin dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mulut mereka bahkan bisa muat semangka. Sejauh ini, kekuatan jiwa yang ditunjukkan Yun Xiao tidak kurang dari Raja Alkemis tingkat kelima. Ekspresi Xin Ze juga berubah drastis, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bulan cerah yang terbit dari lautan adalah teknik pemurnian jiwa yang sangat mendalam, yang dapat memunculkan potensi seorang alkemis secara terkonsentrasi dalam sekejap, sehingga sangat meningkatkan kekuatan jiwanya dalam waktu singkat. Proses pemurnian batu primordial dari kelas tinggi ke kelas tertinggi adalah hal yang sangat sulit bagi alkemis tingkat keempat. Selain itu, semakin lama berlarut-larut, semakin banyak kerugian yang dibutuhkan, jadi cara terbaik di sini adalah melawannya dengan segala cara dengan kekuatan roh. Anak ini pasti tahu ini juga, itu sebabnya dia membuang semua kartu trufnya, berharap untuk pukulan terakhir. Namun, aku tidak percaya bahwa kamu masih bisa bersaing denganku setelah bertarung melawan dua ahli peringkat 4. Hati Xin Ze dipenuhi dengan semangat juang yang mengerikan, dia benar-benar yakin oleh Yun Xiao saat ini, tetapi dia tidak bisa kalah dalam kompetisi ini apapun yang terjadi. Bulan terbit dari laut, bulan bersinar di parit. Bum bum bum. Suara gemuruh sepertinya terdengar dari dalam tubuh Xin Ze, hamparan cahaya bulan muncul dan menyinari batu vitalitas. Di bawah fenomena aneh yang berulang, batu vitalitas dengan panik mengembun menjadi bola, semakin kecil, semakin tinggi kualitasnya. Sebaliknya, sisi Yun Xiao mulai mengering seperti sungai yang telah terputus, setelah benturan yang megah. Seperti yang diharapkan, ini adalah pancaran terakhir matahari terbenam. Bai Li Gongjin membelai janggutnya dan tersenyum, seolah-olah dia telah melihatnya. Yun Xiao sudah basah oleh keringat, dan wajahnya sangat pucat, cahaya keemasan bersinar di kulitnya, dan karakter seperti kecebong muncul dari waktu ke waktu. Itu adalah bahasa ilahi Yan yang agung, yang sulit dipahami. Apa ini? Mata Bai Li Gongjin membelalak saat dia melihat karakter seperti kecebong emas yang terus berkedip di tubuh Yun Xiao, rune emas kuno. Kamu benar-benar telah mengolah kitab suci kuno. Siapa kamu? Kali ini, dia benar-benar tidak bisa tetap tenang. Dari tiga segel kehidupan mengambang, dunia fana, dan langit dan bumi hingga sutra surgawi gelombang ilusi, dan kemudian ke kitab suci kuno ini, setiap kali lebih mengejutkan dari yang terakhir. Khususnya, tidak ada seorang pun di dunia dewasa ini yang dapat mengenali kitab tulisan kuno ini. Tuannya adalah salah satu ahli yang mempelajari karakter-karakter kuno ini di lautan pembentukan jiwa, tetapi sulit baginya untuk memahami makna mendalam dalam setiap karakter. Tidak diketahui dari mana karakter-karakter kuno ini diwariskan, dan juga tidak diketahui mengapa mereka menghilang dalam arus sejarah. Namun, setiap karakter mengandung aturan Dao yang agung, dan tampaknya karena alasan inilah mereka tidak bisa ada di dunia. Yun Xiao tersenyum kecut di dalam hatinya. Jika itu adalah alkemis tingkat ke-6 lainnya, mereka tidak akan dapat mengetahui asal-usul karakter emas padanya. Namun, Bai Li Gongjin kebetulan adalah murid orang itu, Ying Luo. Tetapi pada saat ini, dia dipaksa ke sudut dan tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menggunakan teknik dewa ekspansi besar, dia pasti akan kalah. Yun Xiao bernyanyi dengan suara yang tidak jelas, dan lautan spiritualnya bersinar dengan cahaya keemasan. Mata air roh yang kering disiram dan meletus lagi, mengalir ke batu primordial. Untuk sementara waktu, mereka berdua menunjukkan tanda-tanda aneh, saling bersinar. Kedua batu primordial juga runtuh dan mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menjadi semakin kecil, dan akhirnya, mereka menyusut menjadi seukuran mata naga dan berhenti. Mereka sudah mencapai batas mereka berdua berhenti sebelum nilai tertinggi. Yuan Hao menelan ludahnya dan bertanya dengan heran, apakah mereka seimbang? Kedua batu asalnya sangat dekat dengan kelas atas, tetapi tidak. Murid Bai Li Gongjin menyempit dan bersinar, dia menatap dua batu primordial kelas Supreme Semu dan akhirnya menghela nafas. Dia berkata dengan tidak percaya,
meskipun mereka berdua adalah semu kelas tertinggi, batu primordial Master Yun Xiao sedikit lebih besar, jelas bahwa ki primordial terpelihara dengan baik selama proses pemurnian dan sangat sedikit yang hilang, dan karya Tuan Xin mengalami kehilangan vitalitas yang lebih parah, seharusnya itu kemenangan Tuan Yun Xiao. Wajah Ge Xiangqian dan Lu Haochu menjadi dingin saat mereka menundukkan kepala dalam diam, penilaian Bai Li Gongjin benar-benar adil, dia tidak bias. Haha, kami menang, kami menang. Duan Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke girangan, batu primordial. 150 juta batu primordial. Haha, tunggu. Tiba-tiba, Xin Ze berteriak, matanya sedikit merah saat dia berkata dengan tegas, persaingan belum berakhir, mengapa Anda membuat penilaian seperti itu? Petik 2. Dia membalik tangan kanannya dan pil roh ungu muncul di tangannya, matanya dipenuhi dengan perjuangan. Hati Yun Xiao bergetar saat dia melihat pil ungu. Pil ungu ini terbuat dari jiwa binatang peringkat ke-7, itu disebut udara ungu dari timur, itu adalah pil langka untuk meningkatkan kekuatan jiwa, nilainya tidak kurang dari 50 juta batu asal kelas menengah. Ayo keluar semua, Xin Ze berteriak, memejamkan mata, dan menelan ki ungu dari timur, bagaimanapun, mereka telah bertarung dalam pertarungan tag team dan kehilangan semua wajah mereka, jadi satu ronde lagi ini bukanlah masalah besar. Setelah menelan pil, wajahnya yang pucat tiba-tiba berubah menjadi ungu, wajahnya bersinar, dan kekuatan jiwanya yang kering dengan cepat meningkat, bulan yang cerah naik ke langit lagi, mendorong pil kelas Supreme Semu ke kualitas yang lebih tinggi. Kita sudah selesai, apakah Anda masih merasa malu? Bertarung secara bergantian adalah satu hal, tetapi benar-benar harus menelan pil obat. Duan Yue gemetar karena marah, dan batu primordial di tangannya akan terbang menjauh. Xin Ze bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, seluruh tubuh dan pikirannya terfokus pada batu primordial itu, tidak membiarkan kesalahan sedikit pun. Wajah Ge Xiangqian dan Lu Haochu merah, mereka membenamkan kepala mereka di leher mereka dan tidak berani melihat ke atas. Kelas atas. Murid Yuan Hao berkontraksi saat dia menatap batu Yuan di depan Xin Ze, dia benar-benar memasuki kelas tertinggi. Sekarang, Tuan Yun Xiao malu. Yun Xiao terkejut melihat batu primordial secara bertahap mendorong ke tingkat tertinggi, saat ini, kekuatan jiwanya mengering, dan dia telah mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar ke puncaknya, jadi dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan apapun. Hati semua orang tersentak saat mereka berbalik untuk melihat Yun Xiao, dia menyulap sebuah seni dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak memasuki keadaan meditatif, hanya kekuatan esensi samar yang berkedip-kedip keluar dari ruang di antara alisnya, menjaga batu asal semu agar tidak jatuh. Mungkinkah dia ingin perlahan-lahan memulihkan kekuatan jiwanya sebelum disempurnakan lagi? Bukankah ini terlalu konyol? Saya khawatir akan memakan waktu beberapa bulan baginya untuk pulih sepenuhnya setelah pertempuran ini, itulah yang dipikirkan Yuan Hao. Tapi, semua orang terdiam, menunggu Yun Xiao mengaku kalah, tidak ada yang mendesaknya, karena meskipun dia kalah, itu tetap merupakan kekalahan yang mulia. Di dalam tablet alam ilahi, bayangan samar jiwa Yun Xiao muncul, dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan keraguan, jadi sangat sulit baginya untuk mempertahankan benteka jiwanya saat ini. Dalam sekejap, dia muncul di dasar Gunung Inci, di tengah lautan roh. Pinjamkan aku kekuatan jiwamu, katanya. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih anakan pohon ilahi Kunwu. Wah, anakan itu merasakan bahaya dan langsung menjauh, bersembunyi jauh. Bayangan samar muncul di pohon muda, itu adalah penampilan seorang anak laki-laki, dan dia berkata dengan suara lembut, apa yang ingin kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu betapa pentingnya kekuatan jiwa bagiku? Anda sebenarnya ingin menjarahnya. Petik 2. Yun Xiao mengerutkan kening, pohon ilahi Kunwu memang harta surga dan bumi yang tertinggi, karena telah membangkitkan rasa spiritualnya begitu cepat. Saya bertaruh dengan seseorang, sekarang aku seperti pelita tanpa minyak, aku akan meminjam kekuatan jiwamu untuk memeliharanya, ketika saatnya tiba, aku akan mengembalikannya kepadamu beberapa kali. Bagaimana aku bisa mengembalikan kekuatan jiwaku? Ini akan menjadi kerugian besar bagiku jika kamu memintanya sekarang, sebaiknya kamu memikirkan cara lain, bagaimanapun, aku tidak akan meminjamkanmu kekuatan jiwaku. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya yang besar dan menolak.
Xiu, jangan buang waktumu berbicara denganku. Yun Xiao berkata dengan marah, sekarang kita semua berada di perahu yang sama, kita akan berbagi batu Yuan yang mengejutkan yang saya menangkan, jika kamu terus mengomel dan membuatku kalah dalam persaingan, aku akan menangkapmu dan membakarmu seperti kayu bakar lain kali. Anak laki-laki itu mengedipkan matanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku adalah pohon ilahi Kunwu, dan aku bahkan tidak takut dengan api Phoenix yang sebenarnya, bagaimana api dunia fana bisa membakar saya? Saya dilahirkan di 5 elemen langit dan bumi, tetapi saya melampaui 5 elemen, air dan api tidak bisa menyerbu saya. Petik 2. Jangan menyerang adikmu, karena berada di dalam 5 elemen, itu dibatasi oleh aturan 5 elemen, aku tidak percaya bahwa bahkan kilogam terbesar di dunia, emas alam semesta Taihao, tidak bisa memotongmu terbuka. Yun Xiao sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, dan sosoknya semakin redup, masih ada beberapa napas waktu tersisa, jika Anda tidak mendukung saya sekarang, Anda harus memakan energi pedang dari emas alam semesta Taihao. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tablet alam ilahi saya selama sisa hidup Anda. Wajah bocah itu sedikit pucat, seolah-olah dia benar-benar takut, dia menggertakkan giginya dan berkata, hanya sedikit, sedikit saja, sedikit. Bertele-tele, cepat datang. Wajah Yun Xiao menjadi cemas saat dia buru-buru mengulurkan tangan untuk meraih bocah itu. Pada saat ini, tubuh aslinya di asosiasi alkemis tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya tajam keluar dari matanya, sepertinya ada kilatan petir samar di dalamnya, dan itu mengguncang batu primordial kelas tertinggi semu dengan keras, hampir meledakkannya. Teknik ilahi ekspansi yang hebat, haluskan. Dengan lambaian tangannya, karakter seperti kecebong emas tersebar dan menghilang di udara, setiap karakter berisi dao besar tertinggi, dan itu langsung melilit batu primordial kelas tertinggi semu, meningkatkan kualitasnya. Kekuatan, jiwanya yang melonjak sepertinya melonjak keluar dari tubuhnya, batu asal kelas tertinggi yang dikendalikan Xinze terguncang oleh kekuatan tak terbatas dan didorong ke samping. Xinze, yang masih berusaha meningkatkan kualitas kekuatan jiwanya secara maksimal, terkejut ketika dia merasakan kekuatan samudra jiwa yang melonjak, dia sangat terkejut sehingga dia memuntahkan seteguk darah, dia meludahkannya langsung ke batu Fang Yuan-nya sendiri dan langsung dikirim terbang, dia jatuh ke meja dan berputar tanpa henti. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Yingluo ini, pikiran semua orang menjadi kosong, energi Yun Xiao tampaknya telah berubah, dan dia bahkan lebih kuat daripada ketika dia berada di puncaknya. Kelas atas, pecah. Yun Xiao memarahi, karakter seperti kecebong dimasukkan ke dalam batu primordial, dan kualitas batu primordial langsung ditingkatkan ke kelas tertinggi. Dia masih tidak memiliki niat untuk berhenti dan menanamkan semua jenis mantra aneh di atasnya, setelah batu primordial maju ke kelas tertinggi, kualitasnya masih meningkat pesat, seolah-olah akan menerobos ke Yuan dan bawaan. Di atas batu primordial tingkat tertinggi, ada jenis ki vitalitas lainnya, itu seperti batu, tetapi bukan batu, itu benar-benar terpadat dari ki vitalitas paling murni di dunia, namun, jika ditelan secara langsung, tidak akan ada kotoran, dan bahkan tidak akan ada ketergantungan. Dalam keadaan ini, hanya ada 1 dari 10.000 batu Yuan Qi, mereka lahir dari esensi batu Yuan tingkat tertinggi dan dikenal sebagai Yuan dan bawaan. Apakah dia mencoba menerobos ke inti primordial? Hati Bai Li Gongjin bergetar, dan matanya berkedip ngeri. Yuan dan bawaan hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat 6 seperti dia, dan efeknya jauh lebih kuat daripada batu primordial tingkat tertinggi, itu juga tak ternilai harganya di pasar, karena produksinya terlalu rendah, tidak ada alkemis yang akan menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwa untuk membuatnya, kecuali itu adalah kekuatan besar yang telah diturunkan selama ribuan tahun, hanya mereka yang tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melatih murid-murid mereka yang lebih muda. Yuan dan bawaan, tidak hanya Ge Xiangqian dan alkemis lainnya, tetapi Duan Yue dan Xin Pi juga tahu apa itu, dan mereka semua terkejut. Setelah memuntahkan seteguk darah, Xin Ze juga menyaksikan Yun Xiao memadatkannya dengan ngeri. Pada saat ini, ia telah kalah dalam hal kualitas batu vitalitasnya, dan mereka bertiga benar-benar yakin akan kekalahan mereka, mereka tidak memiliki keluhan atau ketidakpuasan. Di tablet alam ilahi, di bawah inci gunung,
Anakan pohon ilahi Kunwu bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah telah layu dan daunnya terkulai. Sosok seorang anak laki-laki yang gelap dan tidak jelas berkedip-kedip di antara bayang-bayang dedaunan, seolah-olah dia akan tertiup angin kapan saja. Kutukan rendah bocah itu terus berdering. Kami setuju sedikit, tetapi dia benar-benar langsung mengekstraksi lebih dari setengah kekuatan jiwaku. Ini sialan Bian. Kemudian, suara itu menjadi sangat lembut sehingga tidak bisa didengar, dan secara bertahap tertidur lelap. Pada saat ini, seluruh tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan, dan matanya juga berkedip-kedip dengan karakter emas seperti kecebong emas. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik ilahi ekspansi besar dengan begitu nyaman, dan dia secara bertahap bergabung dengan kedalaman. Akumulasi Dao yang terukir di setiap karakter memancarkan frekuensi yang sama dengan hukum langit dan bumi. Dia bergabung dengan dunia lagi. Yingluo ini. Semua orang tercengang, dia telah mengalami situasi seperti ini 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Para alkemis ini, khususnya, juga merasakan akumulasi Supreme Dao yang berasal dari Yun Xiao, tepatnya, itu adalah karakter seperti kecebong emas dari teknik ilahi ekspansi besar. Makna tersembunyi yang dipancarkannya tampaknya mengandung cara alkimia tertinggi, yang menarik. Yuan dan bawaan, bentuk. Bibir Yun Xiao sedikit terbuka saat dia membacakan serangkaian kitab suci yang sulit dipahami. Setiap kata-katanya bergetar dengan hukum langit dan bumi, seolah-olah dia sendiri mewakili hukum ruang ini, dan kata-katanya mengikuti dharmakayanya. Batu primordial kelas Supreme yang hampir transparan mulai melunak. Setiap kali karakter emas tercetak di atasnya, itu menjadi lebih tipis dan lebih lembut. Secara bertahap, ia kehilangan keadaan padatnya dan berada di antara padat dan cair. Itu adalah pemandangan yang indah. Apakah ini Yuan dan bawaan? Selain Baili Gongjin dan Xin Pi, ini adalah pertama kalinya orang-orang lainnya melihat objek ilahi seperti itu, dan mereka semua kagum. Yuan dan bawaan telah terbentuk. Memegang inti bawaan yang terus berputar di satu tangan, Yun Xiao berbalik dan terkekeh. 3 Grandmaster, saya sudah membentuk inti primordial saya, bisakah saya menang? Sekarang dia telah membentuk inti primordialnya, bisakah dia menang? Dia berteriak 3 kali berturut-turut sebelum para alkemis pulih dari keterkejutan mereka. Xin Ze, Ge Xiangqian, dan Lu Haochu saling memandang, tidak ada lagi rasa malu di wajah mereka, sebaliknya, mereka memiliki ekspresi tenang dan hormat. Mereka bertiga perlahan meletakkan tangan mereka di depan dada mereka dan berlutut serempak, berkata, kami bertiga yakin, Tuan Yun Xiao, tolong beri pencerahan kami dengan dao tertinggi. Xin Pi dan Duan Yue sangat terkejut sehingga mereka hampir menggigit lidah mereka, melihat pemandangan yang luar biasa ini, itu bahkan lebih mengejutkan daripada melihat Yuan dan bawaan. Apa yang sedang terjadi, membuat 3 alkemis tingkat 4 berlutut dan menyembahnya. Jika kabar tentang ini keluar, adegan ini akan cukup untuk mengejutkan seluruh wilayah selatan alam seni bela diri surgawi. Yun Xiao, di sisi lain, hanya tersenyum tipis, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan adegan seperti ini. Baili Gongjin terkejut melihat sikapnya yang tenang. Ini bukan ketenangan yang bisa ditunjukkan oleh seorang murid biasa dari keluarga bangsawan, dia seperti raja yang lahir secara alami yang disembah oleh semua orang. Saya tidak pantas diajar, ketika kita punya waktu, mari kita mengobrol. Sambil tersenyum, Yun Xiao menyingkirkan inti primordial, lalu berjalan ke meja dan menyingkirkan bendera pertempuran yang menyala Tian Luo. Pada saat yang sama, dia mendorong sayap kelabang awan ungu dan giok yin yang kosong masing-masing ke Yuan Hao dan Baili Gongjin, lalu tertawa dan berkata, 2 tuan, tolong bayar. Xin Ze dan 2 lainnya saling memandang sebelum berdiri, mereka berdiri di samping dengan hormat dan tidak berani berbicara. Baili Gongjin dan Yuan Hao akhirnya kembali sadar. Baili Gongjin mengambil giok yin yang kosong dan melihatnya dengan tidak percaya, kemudian, dia menghela nafas dan berkata, Tuan Yun Xiao, Anda jenius yang langka, bakatmu bahkan lebih kuat dari Tuan Gu Fei yang, di masa depan, dia akan menjadi penguasa dao alkimia yang hebat di Seoul. Dan dia pasti akan menjadi master. Dia perlahan meletakkan tangannya di depannya dan benar-benar membungkuk dalam-dalam. Hati Xin Pi bergetar dan matanya hampir dibutakan oleh cahaya. Adegan ini membuatnya kehilangan akal sehat bahkan lebih dari sebelumnya. Baili Gongjin, alkemis nomor 1 di Kekaisaran Gagak Api dan ahli alkemis tingkat 6,
yang sejajar dengan Master Sekte-Sekte Jutian, membungkuk kepada anak ini. Busur Bai Li Gongjin adalah kepada Dao Agung tertinggi, Dao sihir tak berujung yang dia rasakan dari Yun Xiao mengisinya dengan rasa hormat dan kekaguman. Di matanya, Yun Xiao tidak diragukan lagi adalah pewaris seni. Kembali, Yun Xiao buru-buru membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bicara tentang hal lain, mari kita bayar untuk giok yin yang kosong dulu." Xin Pi, Bian. Bai Li Gongjin buru-buru memerintahkan pelayannya untuk mengumpulkan batu primordial. Segera, 50 juta batu primordial kelas menengah diletakkan di atas meja. Yuan Hao juga mengumpulkan 60 juta batu primordial kelas menengah dan mengambil sayap kelabang awan ungu. Yun Xiao tersenyum seperti bunga saat dia menyingkirkan semuanya dan berkata, "Jika ada kompetisi serupa lain kali, ingatlah untuk menelepon saya, apakah itu seni bela diri atau sihir, aku akan berpartisipasi dalam keduanya." Kerumunan melihat tatapan serakahnya dan semua tidak bisa berkata-kata. Ini sama sekali bukan penampilan mulia seorang alkemis, tetapi seorang kaya baru yang murni. "Tuan Yun Xiao," Bai Li Gongjin buru-buru berkata, "bisakah kamu tinggal selama beberapa hari? Kita bisa belajar seni bersama." "Tentu saja bisa," kata Yun Xiao, "tapi saya harus mengisi daya per jam." "Semuanya, hehe, tidak masalah." Bai Li Gongjin sangat gembira, selama Yun Xiao mau tinggal, dia bersedia membayar lebih banyak batu primordial. Dia segera dalam suasana hati yang baik. Alkemis lainnya juga sangat bersemangat, berbagai teknik dan kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao barusan telah membuat mereka sangat mengaguminya. "Kekuatan Tuan Yun Xiao sangat mencengangkan," kata Bai Li Gongqi, "saya pikir tidak pantas untuk memberinya lencana peringkat keempat. Sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa Tuan Yun Xiao telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat kelima dan akan dianugerahi lencana tingkat kelima. Apakah Anda keberatan?" Semua orang menggelengkan kepala setuju. Xin Pi sedikit mengernyit dan sepertinya berada dalam posisi yang sulit. "Tuan Bai Li, Tuan Yun Xiao, ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Aku khawatir kamu tidak akan bisa tinggal lama di guild," katanya. Wajah Bai Li Gongjin berubah, dan dia berkata dengan sedih, "Apa yang bisa lebih penting daripada penelitian Dao sihir? Bahkan jika kekaisaran burung gagak jatuh, Tuan Yun Xiao harus tinggal." Alkemis lainnya juga menatap Xin Pi dengan permusuhan, bahkan mata Xin Ze dipenuhi dengan amarah, yang membuat Xin Pi berkeringat dingin. Para alkemis ini semuanya gila, dan mereka akan mengabaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan alkimia seolah-olah mereka telah mengonsumsi afrodisiak. Xin Pi menyeka keringat dingin di dahinya dan menjelaskan, "Pembagian tempat untuk Gunung Meru telah diputuskan. Selain tempat yang diambil oleh sekte besar, ada total 2.000 tempat terapung untuk diperjuangkan oleh keluarga lain. Menurut tahun-tahun sebelumnya, praktik, masing-masing dari 3 kerajaan besar akan mendapatkan 1.000 slot, dan slot akan didistribusikan secara internal, tapi kali ini, aturannya telah berubah. Setelah diskusi, ketiga negara telah memutuskan untuk bersama-sama mengadakan ujian sehingga para murid dengan kekuatan dapat memperoleh kesempatan terbesar. 2.000 kuota mengambang." Bai Li Gongjin mencibir, "Kalian pasukan besar dan sekte benar-benar murah hati, Anda bersedia memberikan 1/5 dari keuntungan. Tapi apa hubungannya ini dengan Tuan Yun Xiao?" Xin Pi jelas merasakan sarkasme dan permusuhan Bai Li Gongjin, jadi dia berkata sambil tersenyum masam, "Masalah ini tidak hanya terkait dengan warisan pasukan kekaisaran yang tersebar, tetapi juga berhubungan langsung dengan wajah kekaisaran. Semua pasukan yang telah dialokasikan tempat tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Meski begitu, sekte dan keluarga yang membutuhkan tempat sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai, dan persaingannya pasti akan sangat sengit. Sebagai kekuatan independen di Kekaisaran Gagak Api, Yanwu tidak memiliki kuota sendiri. Selain itu, kekuatan Tuan Yun Xiao tak tertandingi, hehe." Kerumunan segera mengerti apa yang dimaksud Xin Pi. Dia ingin Yun Xiao merebut tempat sebanyak mungkin, tanpa murid-murid dari keluarga dan sekte besar itu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao di cincin Dewa Gagak Emas, dia pasti akan bisa mendominasi segalanya. Wajah Bai Li Gongjin sedikit berubah, dia mendengus dingin dan berkata, "Tuan Yun Xiao adalah jenius sekali dalam 1000 tahun dalam seni Dao, sangat berbahaya baginya untuk mengikuti tes semacam ini. Bisakah Anda memikul tanggung jawab jika sesuatu terjadi padanya?" Petik 2. Xin Pi terkejut,
dan wajahnya segera menjadi gelap saat dia menatap Yun Xiao dengan tatapan memohon. Yun Xiao merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, secara alami bukan masalah bagiku untuk pergi, tapi aku harus mendistribusikan slot yang aku rebut. Xin Pi tampak pahit dan berkata, dengan kekuatan Tuan Yun Xiao, tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan beberapa ratus, tapi dia tidak bisa begitu saja memberikan semuanya kepada Yan Wu, bukan? Bagaimana kekuatan lain bisa mencapai keseimbangan? Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak akan meninggalkan satu pun di Yan Wu, aku akan mengadakan lelang dan menjual semua tempat ini untuk batu purba. Apa? Tidak ada satu pun. Kali ini, bahkan para alkemis terkejut, dan mereka merasa sulit untuk memahaminya. Yang tidak ada gunanya di Yan Wu itu akan membuang-buang tempat-tempatnya, Yun Xiao menjelaskan, mereka akan menyia-nyiakan tempat jika mereka pergi, jadi, lebih baik mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Dia tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia bisa membawa sebanyak mungkin orang ke tablet alam ilahi seperti yang dia inginkan, jika itu terjadi, seluruh wilayah selatan akan menjadi gila. Wajah semua orang hitam, jelas tidak mempercayainya, tapi ini adalah privasinya, jadi tidak ada yang bertanya terlalu banyak. Saya tidak akan bertanya terlalu banyak, kata Xin Pi, selama tempat-tempat yang disita beredar di dalam Kekaisaran Virechro, saya tidak akan bertanya terlalu banyak, namun, dengan cara ini, kita tidak bisa memilih yang terbaik dan siapapun yang punya uang bisa pergi. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, bagaimana bisa ada hal-hal sempurna di dunia ini? Jika Anda ingin memilih yang terbaik, mengapa Anda tidak mengambil 1000 tempat dari keluarga bangsawan Anda dan mendistribusikannya? Tuan Pi, Anda tidak bisa terlalu serakah, Anda harus memastikan kepentingan pribadi Anda sambil mengawasi potongan daging yang tersisa, tentu saja, ada cara lain, artinya, Anda dapat diam-diam membayar batu primordial untuk mendukung junior yang kuat itu dan membeli tempat dengan harga tinggi. Lupakan saja, kata Xin Pi sambil tersenyum masam, dengan bantuan Tuan Yun Xiao, jumlah tempat yang dapat diperebutkan oleh Kekaisaran Gagak Api pasti akan jauh lebih tinggi daripada dua negara lainnya, namun, Tuan Yun Xiao, Anda juga harus berhati-hati, sangat mungkin ada murid dari daerah lain di antara para junior ini yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat tersebut, Anda tidak bisa meremehkan kekuatan mereka. Nada suaranya cukup serius, setiap kali Gunung Meru dibuka, akan ada junior dari 3 wilayah lainnya yang akan menyusup, namun, sebagian besar dari 3 kerajaan besar akan memberikan tempat gratis bagi mereka dengan imbalan keuntungan yang lebih besar, namun, ada juga beberapa kekuatan yang tidak cukup kuat, setelah memasuki wilayah selatan, mereka tidak dapat memperoleh tempat yang dialokasikan, tetapi mereka diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk mendapatkan tempat yang tersisa. Yun Xiao tersenyum, bahkan junior dari kekuatan super itu tidak layak disebutkan di matanya, apalagi murid-murid yang tidak bergabung dengan sekte. Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, Xin Pi tidak tahu harus berkata apa, bagaimanapun, kekuatan pria itu jelas, dia telah membunuh seorang Grandmaster bela diri dengan lambaian tangannya dan mengalahkan 3 alkemis tingkat keempat sendirian, bahkan di seluruh benua bela diri surgawi, kekuatan seperti itu langka. Kontes akan diadakan dalam 7 hari, di Pulau Qionghua. Pulau Qionghua, Yun Xiao tampak bingung, jelas, dia belum pernah mendengarnya. Yang lain semua menatapnya dengan ekspresi aneh, dan Duan Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku tidak percaya kamu adalah keturunan dari keluarga yang berpengaruh, ada danau yang disebut Danau Breiteart di perbatasan 3 kerajaan besar di pegunungan selatan, ini luas dan tak terbatas, dan mengalir langsung ke Laut Selatan, ada ribuan pulau di Danau Breiteart, dan yang terbesar adalah Pulau Qionghua. Kontes untuk tempat diatur di sana, jadi itu adil. Xin Pi mengangguk dan berkata, Danau Breiteart tidak berada di bawah kendali negara manapun, itu sudah dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar dan mereka mulai membuat berbagai pengaturan, ini terutama untuk membersihkan beberapa binatang iblis bermutu tinggi dan menyiapkan semua jenis batu gambar sehingga kompetisi dapat diadakan secara adil. Itu bagus, kata Yun Xiao, itu bagus. Karena seperti ini, kita akan bertemu lagi di Pulau Qionghua dalam 7 hari. Melihat bahwa dia akan pergi, Baili Gongjin buru-buru berkata, Tuan Yun Xiao, tolong.
Yun Xiao berbalik dan tersenyum sambil berkata, untuk mempelajari segel kehidupan mengambang, segel dunia fana, dan segel langit dan bumi, biayanya masing-masing 200 juta, 500 juta, dan 800 juta batu primordial kelas menengah. Untuk mempelajari kitab suci gelombang ilusi, 1 miliar batu primordial kelas menengah, aku tidak akan menjual karakter emas kuno itu dengan harga berapapun. Setelah dia mengajukan tawarannya, dia meninggalkan asosiasi The Alchemist dengan Duan Yue dan menghilang ke langit. Baili Gongjin dan yang lainnya semua melebarkan mulut mereka telah melihat orang-orang menjual teknik bela diri dengan harga yang begitu jelas, tetapi ini bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh alkemis yang mulia. Namun, kerumunan dengan cepat menjadi bersemangat, selama ada harga, mereka akan dapat mempelajari teknik supreme itu. Bahkan jantung Xin Pi berdebar kencang, dia tidak tertarik pada teknik sutra surgawi gelombang ilusi 1 miliar yuan, tetapi dia telah melihat 3 segel utama dengan matanya sendiri, mereka sangat kuat dan jauh di atas buku emosi surgawi yang tidak terganggu di gunung yang memutuskan emosi, batu primordial kelas menengah yang bernilai ratusan juta tidak mahal sama sekali. Batu vitalitas, batu vitalitas. Baili Gongjin tidak lagi memiliki rahmat, dia meraung, jual semua produk alkimia di guild. Saya ingin mengumpulkan 25 juta batu primordial kelas superior dalam waktu sesingkat mungkin. Jika itu tidak cukup, pasang pemberitahuan bahwa asosiasi alkemis akan terbuka untuk umum untuk waktu yang singkat, dan semua alkemis harus mengambil tugas. Yuan Hao dan 3 lainnya menghilang dari ruangan, mereka tampaknya lebih cemas daripada Baili Gongjin. Jalan yang lebih luas telah terbuka di depan mata semua orang, selama mereka menggunakan batu primordial yang tidak mereka pedulikan, mereka bisa menukarnya, siapa yang tidak bersemangat. Xin Pi juga tergerak dan dengan cepat pergi. Setelah kembali ke langit di atas istana tertinggi, Yun Xiao menatap pegunungan dan sungai di bawahnya, mereka dikelilingi oleh energi roh yang samar-samar, yang tidak memuaskan. Tampaknya ki spiritual di pegunungan Istana Agung tidak cukup, di mana saya harus menemukan. Begitu banyak ki spiritual untuk mengisi ruang ini. Kecuali kita mencuri pembuluh darah lincuan dari kekuatan super dan menuangkannya. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri saat dia melemparkan monumen ilahi alam bawah ke dalam pembuluh darah roh dan melompat bersama Duan Yue. Nak, apakah kamu benar-benar akan menjual 3 keterampilan mudra yang hebat? Duan Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, 3 keterampilan mudra Anda sangat kuat sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu pintar atau bodoh menjualnya dengan harga semurah itu. Dengan langkah ringan, Yun Xiao datang ke langit di atas Gunung Inci, dia melihat ke kejauhan. Menurut Anda seberapa besar ruang di dalam tablet alam ilahi? Dia bertanya dengan nada serius. Duan Yue terkejut, dan dia menjawab dengan curiga, saya tidak tahu berapa puluh ribu mil itu. Yun Xiao mengangguk sedikit, lalu menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu siapa yang menyempurnakan tablet alam ilahi ini, tetapi tekniknya pasti lebih baik daripada semua ahli di dunia, hanya legenda halus yang tercatat dalam buku-buku sejarah yang bisa dibandingkan dengannya. Tahukah kamu siapa alkemis paling kuat di dunia? Jantung Duan Yue berdetak kencang, dia telah mendengar banyak legenda tentang keberadaan puncak di benua itu. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, tentu saja, itu seharusnya Tuan Lu Chongzi, Presiden Markas Asosiasi Alkemis. Ini juga tebakan alaminya, karena dia bisa memimpin semua alkemis di dunia, dia secara alami harus menjadi yang terkuat, tetapi ketika dia melihat ekspresi mengejek di wajah Yun Xiao, dia tersipu dan berkata, bukankah begitu? Yun Xiao tersenyum dan berkata, Lu Chongzi memang sangat kuat, tetapi alasan mengapa dia memenuhi syarat untuk menjadi presiden bukanlah karena seninya dapat meyakinkan publik, tetapi dia sangat populer, dia tidak pernah berkelahi dengan orang lain, dan dia bisa menyeimbangkan kekuatan semua pihak. Orang terkuat dalam seni kultivasi tidak ada di lautan pembentukan jiwa. Matanya berkedip saat dia mengucapkan kata demi kata, orang itu ada di Sen Du. Hati Duan Yue bergetar, ibu kota ilahi wilayah suci adalah tempat di mana seni bela diri adalah yang terkuat, tidak ada seorang pun di dunia yang berani melanggar perintah, namun, bagaimana dia tahu tentang rahasia seperti itu? Yun Xiao kembali sadar dan menghela nafas, tetapi bahkan Tuhan itu tidak dapat menyempurnakan objek ilahi seperti tablet alam ilahi,
ini sudah melampaui kategori senjata tingkat yang mendalam, bahkan senjata tingkat mendalam kelas Supreme yang legendaris itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Kapal catatan Nuh dalam buku-buku sejarah juga beberapa tingkat lebih rendah. Hanya di zaman kuno benua bela diri surgawi Anda dapat menemukan keberadaan dengan level yang sama dalam mitos dan legenda ilusi itu. Tuan Muda Yun, apakah maksudmu mengatakan hehe? Duan Yue bertanya dengan tidak percaya. Wajah Yun Xiao menjadi serius saat dia berkata dengan sangat serius, mitos itu mungkin benar. Tablet alam ilahi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seniman bela diri biasa. Tuan pertamanya pasti ada di alam ilahi 10 arah. Matanya penuh dengan fanatisme ketika dia berbicara tentang alam ilahi segala arah. Alam dewa yang dia cari dalam hidupnya tidak diketahui. Munculnya tablet alam ilahi membuatnya sangat percaya pada keberadaan alam itu. Ada juga api Phoenix sejati yang terkubur di kedalaman jiwanya, yang juga merupakan roh sejati kuno, keberadaan alam ilahi 10 penjuru. Wajah Duan Yue juga dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Alam pamungkas seni bela diri, alam ilahi 10 arah. Sejak zaman kuno, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah mengejar Dao Agung tertinggi. Keduanya terdiam beberapa saat, lalu Yun Xiao melanjutkan, pemahaman saya tentang tablet alam ilahi semakin dalam, meskipun saya masih belum dapat sepenuhnya memahami seluruh teknik ilahi alam besar. Saya telah menyimpulkan banyak hal. Tablet alam ilahi seharusnya penuh dengan ki vital dan membentuk ruang ki spiritual, namun, untuk beberapa alasan, tidak ada energi spiritual sama sekali. Mungkin itu telah berlalu seiring berjalannya waktu, atau mungkin beberapa kecelakaan telah terjadi saat itu. Artinya, tablet alam ilahi ini sebenarnya adalah tablet mati. Monumen mati. Murid Duan Yue menyempit, jika monumen mati sudah begitu menghancurkan bumi, apa yang akan terjadi jika diaktifkan? Tatapan fanatik muncul di mata Yun Xiao saat dia berkata dengan sedikit kegembiraan, jika tebakan saya benar, begitu ki spiritual mencapai tingkat yang cukup, tablet alam ilahi akan hidup kembali. Pada saat itu, tidak hanya kekuatannya yang tidak dapat diprediksi, tetapi selama ada cukup ki spiritual, ruang ini akan berkembang tanpa batas dan menjadi dunianya sendiri. Duan Yue sangat terkejut sehingga dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, sulit membayangkan keberadaan seperti apa dunia sendiri. Tapi itu terlalu kabur, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, jika Anda ingin membentuk alam Anda sendiri, Anda mungkin tidak dapat melakukannya bahkan jika Anda menguras semua ki roh di alam bela diri surgawi. Yang ingin saya lakukan sekarang adalah mengaktifkannya. Untuk mengaktifkan tablet, Anda harus membuka 4 domain besar. 4 domain besar? Duan Yue bertanya dengan ragu. Lumayan, sama seperti alam bela diri surgawi dibagi menjadi 4 wilayah utama, timur, selatan, barat, dan utara, kata Yun Xiao dengan serius. Meskipun tablet alam ilahi ini kecil, ia memiliki semua organ yang diperlukan. Ini juga memiliki 4 wilayah utama, yaitu tanah, air, api, dan angin. Setiap alam didukung oleh formasi kuno yang hebat. Dalam proses mengolah teknik ilahi alam besar, saya secara bertahap dapat merasakan lokasi 4 formasi kuno yang hebat. Satu-satunya hal yang kita kurang sekarang adalah sejumlah besar energi spiritual. Duan Yue akhirnya mengerti mengapa dia begitu putus asa untuk menjarah batu primordial, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, 3 segel Dharma Anda bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, mengapa Anda menjualnya dengan harga lebih rendah? Aku hanya berbisnis, kata Yun Xiao sambil tersenyum, apa yang perlu ditakuti? Asosiasi alkemis lebih berharga dari ini, mari kita bangun hubungan yang baik dengan mereka dulu. Senyumnya secerah matahari, dan gigi putihnya berkilau. Hati Duan Yue bergetar, dan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, berpikir bahwa asosiasi alkemis akan mendapat masalah kali ini. Senyum Yun Xiao memudar saat dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan serius, ayo pergi ke alam api, saya memiliki Phoenix Fire sejati, mungkin alam ini akan menjadi yang paling mudah dibuka. Mereka berdua menghilang dari Gunung Hati Dalam, dan pada saat berikutnya, mereka tiba di tanah tandus ribuan mil jauhnya dari Gunung Hati Dalam. Sejauh mata memandang, itu semua adalah kerikil gurun, tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Di atas hamparan yang luas, ada gumpalan ki spiritual, yang juga diserap dari istana tertinggi, dan hampir dapat diabaikan. Jadi, ini alam api.
Duan Yue mengerutkan kening, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda, terlepas dari gumpalan energi roh yang melayang di udara, tidak ada apa-apa selain keheningan yang mematikan. Yun Xiao menutup matanya sedikit, mengangkat satu tangan, dan menekannya ke dadanya saat dia berbisik, tiba-tiba, karakter seperti kecebong emas muncul, itu adalah teknik ilahi alam besar. Seluruh tubuhnya mulai berkedip dengan cahaya keemasan, dan fenomena itu persis sama dengan ketika dia menggunakan teknik ilahi ekspansi besar. Satu demi satu, kata-kata tidak jelas keluar dari mulut Yun Xiao, membuatnya terlihat serius dan suci, seperti dewa yang turun ke dunia. Duan Yue terkejut, dalam tablet alam ilahi ini, Yun Xiao adalah dewa yang tak tertandingi, ketika kitab suci yang tidak jelas dibacakan, ruang itu mulai bergetar seolah-olah sebuah pintu kuno secara bertahap terbuka, dan gemuruh tumpul terdengar. Sebuah pola perlahan muncul di kerikil gurun yang tak terbatas, tidak diketahui berapa panjang dan lebarnya, tetapi itu adalah pemandangan yang luar biasa, seolah-olah binatang purba tergeletak tertidur di bawah tanah. Ketika Yun Xiao membuka matanya, dia juga terkejut dengan susunan luar biasa di depannya, meskipun dia berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah ke bumi, dia masih merasa sangat kecil dan tidak dapat dicapai. Seperti yang diharapkan dari formasi yang dapat membuka wilayah, ini sangat luar biasa. Yun Xiao, yang cukup percaya diri, tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya ketika dia melihat penampilan sebenarnya dari susunan itu, dia menyentuh ratusan juta batu primordial kelas menengah yang dia miliki padanya, tetapi sepertinya itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi binatang formasi ini. Duan Yue juga merasa sedikit sedih, jadi dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu memiliki cukup batu purba? Itu seharusnya cukup untuk mengisi celah di antara gigiku, kata Yun Xiao sambil menyeka keringat dinginnya. Duan Yue, Ying Luo, tidak apa-apa, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya akan mengaktifkan Arai terlebih dahulu, dengan api sejati Phoenix di mata Arai, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mengaktifkannya begitu saja, akan merepotkan jika Anda ingin mengoperasikannya. Petik 2. Dia menyentuh ruang di antara alisnya dan api sejati muncul, itu membentuk api Phoenix di udara dan terbang menuju pusat formasi. Duan Yue merasakan suhu yang terik, dan api bumi teratai biru yang disempurnakan di dantiannya benar-benar meratap ketakutan. Di bawah api ilahi, semua api akan tunduk. Sayangnya, dengan basis kultivasi Yun Xiao saat ini, dia hanya bisa memanifestasikan api ilahi di tablet alam ilahi, jika tidak ada seorang pun di seluruh wilayah selatan benua bela diri surgawi yang dapat menandingi api ilahi. Phoenix api melintasi langit seperti meteor dan jatuh ke tanah, itu mendarat di inti Arai dengan ledakan keras dan menyebabkan api membubung ke langit. Seluruh langit diterangi merah, seolah-olah itu adalah akhir dunia, dan mereka berada di lautan api neraka. Yun Xiao sudah mengalami perasaan ini sekali, kembali ke dunia sadar Phoenix roh sejati di Gunung Phoenix di Tianshui, api nirvana semacam inilah yang memungkinkannya terlahir kembali setelah bencana. Wajah Duan Yue telah lama menjadi pucat di bawah ancaman langit dan bumi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan menyembah. Tenang, ayo, Yun Xiao berteriak saat dia terbang turun seperti rok dengan sayapnya terbentang, jatuh ke dalam api. Tangisan lembut terdengar di benak Duan Yue seperti drum malam dan bel pagi, menariknya kembali dari ketakutan. Duan Yue berkeringat dingin, dia berdiri di udara dan mengedarkan energi aslinya untuk melawan kekuatan langit dan bumi. Saat Yun Xiao jatuh ke lautan api di dunia menjadi sedikit lebih lembut, tidak lagi panas dan kuat. Tubuh Yun Xiao dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan matanya juga berwarna emas, dengan karakter seperti kecebong yang terus-menerus muncul dan menghilang. Saat dia mencoret simbol satu persatu, api persegi berangsur-angsur menjadi jinak, sepertinya dipandu oleh kekuatannya dan menyebar di atas susunan. Ketika Duan Yue merasakan tekanan langit dan bumi berangsur-angsur melemah, dia membuka matanya dengan ketakutan yang tersisa, hanya untuk melihat lautan api merah di bawah, dan Yun Xiao telah lama menghilang. Dia tahu kemampuan Yun Xiao, jadi dia tidak terlalu khawatir. Pada saat ini, api bumi teratai biru di tubuhnya telah mulai beradaptasi dengan perasaan, dan perlahan terbakar lagi, dan itu tumbuh. Duan Yue sangat gembira, di bawah makanan api ilahi Phoenix, api bumi teratai biru tampaknya menunjukkan tanda-tanda evolusi,
dia buru-buru menyembunyikan roh dan kinya dan mulai perlahan-lahan menyerap elemen api di dunia ke dalam tubuhnya, dengan hati-hati mengolah api bumi teratai biru. Api ini adalah api langit dan bumi yang menakjubkan, dan telah disempurnakan menjadi satu dengannya. Keduanya maju dan mundur bersama. Waktu tidak terbatas di tablet alam ilahi, dan tidak ada perubahan siang dan malam, sepertinya beberapa hari telah berlalu. Duan Yue perlahan membuka matanya, yang merah karena api dan bersinar karena terkejut. Api bumi teratai birunya sebenarnya telah berevolusi dalam beberapa hari terakhir, dan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia melirik lautan api di bawah, yang masih tumbuh tanpa henti, dan sedikit kekhawatiran muncul di hatinya, takut Yun Xiao akan terkejut. Tiba-tiba, api di bawah mulai melonjak dan berkontraksi dari segala arah, menyatu menuju pusat formasi. Dalam sekejap mata, 10.000 mil api menyatu menjadi satu garis dan dibawa ke telapak tangan seorang pria, itu menari setan. Tuan Muda Yun Xiao. Duan Yue berteriak kaget, tubuh Yun Xiao tampaknya telah mengembang sedikit, dan otot-ototnya menonjol, membuatnya terlihat seperti pria besar. Itu adalah tubuh tiran tertinggi dari teknik penempaan tubuh tiran. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yun Xiao perlahan menyeret api di tangannya dan memasukkannya ke mata susunan. Dalam sekejap, seluruh susunan berubah menjadi merah menyala, seperti binatang purba yang tergeletak di tanah. Duan Yue buru-buru terbang turun dan mendarat di sebelah Yun Xiao, lalu bertanya dengan gugup, "Bagaimana?" "Saya telah mengaktifkan Arai, tetapi sangat tidak stabil," kata Yun Xiao dengan serius, "tanpa suntikan roh Qi, cepat atau lambat akan mengering lagi. Saya berencana untuk menambahkan teknik formasi untuk menstabilkan formasi kuno ini." Kehendak spiritualnya bergerak, dan udara segera terdistorsi. Dalam sekejap, sejumlah besar orang muncul di udara. Mereka adalah ribuan prajurit yang berkultivasi di tablet alam ilahi. Duan Yue dikejutkan oleh kemunculan ribuan orang yang tiba-tiba. Semua orang juga bingung, mereka telah berkultivasi dengan benar, jadi mengapa mereka tiba-tiba muncul di tempat yang tidak dapat dijelaskan ini? Semuanya tenang. Suara Yun Xiao terdengar, dan semua orang segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka berhenti berbicara. Selama periode waktu ini, semua orang telah memperoleh manfaat besar, dan kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Mereka semua mengagumi Yun Xiao dan dengan tulus yakin. Berdiri di udara, Yun Xiao memancarkan aura seorang Grandmaster saat dia berkata perlahan, "Kiroh di tablet alam ilahi semakin tipis, dan saya khawatir itu tidak akan cukup untuk kultivasi Anda. Saya akan membangun lautan energi spiritual sementara di daerah ini dan mengarahkan semua energi spiritual ke tempat ini. Pada saat yang sama, aku akan membutuhkan 3.600 orang untuk mempertahankan formasi untukku, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kamu. Semua orang akan bergiliran bermain." Kelompok seniman bela diri semuanya sangat terkejut dan bingung. Yun Xiao mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dari cincinnya, yang berisi ratusan juta batu primordial kelas menengah, lalu melemparkannya ke udara dan melemparkan. Pukulan, ledakan, tas penyimpanan meledak satu demi satu, dan batu-batu primordial di dalamnya semuanya hancur oleh angin dari kepalan tangan. Sejumlah besar ki vital yang mengejutkan menyebar, begitu padat sehingga hampir tidak terlihat. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Semua orang terkejut, ki vital yang begitu padat hampir menghanyutkan mereka. Hanya dengan menarik napas beberapa kali, dia merasa segar dan kultivasinya meningkat. "Haha, ini sangat memuaskan. Aku benar-benar menerobos dalam sekejap. Sialan, ki vital ini seperti air, saya merasa seperti saya kenyang." Semua orang sangat gembira dan buru-buru mulai menyerap. Banyak seniman bela diri yang terjebak di kemacetan secara kolektif menerobos pada saat ini. Yun Xiao mengeluarkan bendera kecil lainnya, matanya bersinar. Itu adalah bendera perang yang menyala Tianluo yang dia menangkan dari asosiasi alkemis. Meskipun rusak parah, itu adalah artefak tingkat 9 asli. Di tangan Ge Xiangqian, benda ini hanya memiliki nilai penelitian, tetapi Yun Xiao dapat melihat bahwa bendera pertempuran belum mati. Dengan kemampuannya, dia secara alami memiliki cara untuk merangsangnya, karena itu juga merupakan formasi atribut api. Itu adalah yang paling cocok untuk ditambahkan ke formasi domain api. Karakter emas berkedip di matanya dan melesat ke udara, terpantul pada spanduk perang api yang menyala-nyala Tianluo, dan melesat keluar.
Pola compang camping pada bendera pertempuran ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, dan kemudian perlahan memuntahkan cahaya merah menyala, seluruh bendera pertempuran menyala di udara, seolah-olah akan berubah menjadi abu. Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa api tidak hanya tidak hilang, tetapi juga tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan api, bersiul ke bawah dan menyelimuti semua seniman bela diri. Pada saat yang sama, Yun Xiao dengan cepat mengukir susunan di udara, dengan kilatan tangannya, diagram susunan kecil mengembun di udara dan membentuk pola yang lebih besar, yang kemudian dia lemparkan ke lautan Rocky. Formasi terbang ke dalamnya dan segera berubah menjadi cahaya keemasan yang menyebar. Segera, itu menyelimuti seluruh lautan energi spiritual dan menekan kebocoran energi spiritual. Panji perang api yang menyala-nyala Tianluo meluas dengan cepat, dan lautan api turun dari langit, menutupi formasi kuno. Di mata susunan, avatar api primordial yang telah disiapkan Yun Xiao dengan cepat tumbuh lebih kuat di bawah lautan api bendera pertempuran. Sekarang saya akan mengajari Anda teknik menggunakan spanduk. Kultivasi Anda terlalu lemah, jadi Anda akan membutuhkan kekuatan gabungan 3.600 orang untuk menggunakannya. Saat Yun Xiao berbicara, satu demi satu simbol yang tidak jelas mengembun di udara dan tidak menghilang. Tidak ada gelombang suara yang dikirim, tetapi mereka terpatri di hati setiap prajurit dan mengalir langsung ke lautan spiritual mereka. Duan Yue sangat terkejut dengan serangkaian gerakannya sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ini bukan teknik seorang prajurit, tetapi Tuhan. Di bawah bimbingannya, ribuan pembudidaya mulai berkultivasi dalam diam. Seluruh lautan energi spiritual menutupi wilayah api, yang beradius ribuan mil. Segera, formasi pada bendera pertempuran api yang menyala-nyala Tianluo menyebar dan tumpang tindih dengan formasi kuno wilayah api, saling memelihara. Setelah melakukan semua itu, Yun Xiao tersenyum dan berkata dengan tatapan yang sangat santai, "Hehe, ini akan menarik. Bahkan jika saya berada di luar, saya dapat langsung memanfaatkan kekuatan panji perang api yang menyala-nyala Tianluo ini. Saya sangat menantikannya." Petik 2. Duan Yue menelan ludah dan melihat lautan api yang mencapai langit. Jika dia melepaskannya, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Sudah hampir 7 hari, bukan? Yun Xiao tersenyum. Ketika saya maju ke 1 bintang, saya akan pergi ke Pulau Qionghua. Tingkatkan 1 bintang. Duan Yue terkejut sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba melihat Yun Xiao mengulurkan telapak tangannya ke arah lautan energi roh. Sejumlah besar ki spiritual ditarik keluar olehnya seperti marshmallow dan ditelan ke dalam tubuhnya seperti ikan paus. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya keemasan. Tahu ini, Duan Yue benar-benar tercengang. Itu tidak menyerap ki primordial, tetapi menelannya secara langsung, dan yang mengejutkannya, tubuh Yun Xiao mulai berkedip dengan cahaya kemajuan, dan di bawah matanya, dia perlahan maju ke tingkat Raja Bela Diri Bintang 5. Kamu benar-benar penguasa bela diri Bintang 5 sekarang. Anda dapat maju kapanpun Anda mau. Kamu sangat lemah. Duan Yue benar-benar tidak bisa berkata-kata. Yun Xiao sangat bersemangat. Dia menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, "Kamu tidak bisa maju hanya karena kamu mau." Setelah pertempuran di platform ilahi cincin gagak emas, saya mengalahkan 3 alkemis tingkat keempat, dan saya mengaktifkan formasi kuno di bawah sana. Akhir-akhir ini, saya sudah menembus ke level Bintang 5, tetapi saya tidak bisa maju karena saya kekurangan ki primordial. Saya hanya memperbaikinya sekarang. Masih bisa diperbaiki, Zen, kata Duan Yue. Yun Xiao terkekeh dan kemudian menghilang, muncul kembali di luar istana tertinggi. Dia menunjuk dengan satu tangan, dan tablet alam ilahi segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke ruang di antara alisnya. Sebuah kereta Tiger King melesat keluar, membawanya menuju Pulau Qionghua. Pembukaan Gunung Meru sudah dekat, dan pertarungan untuk mendapatkan tempat telah mengejutkan semua orang. Semua kekuatan tanpa kaisar bela diri tidak bisa mendapatkan tempat yang dialokasikan, dan mereka harus berjuang untuk mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, hampir semua murid luar biasa dari pegunungan selatan telah berkumpul di sisi Mingxin, menunggu kompetisi brutal. Jika bukan karena master yang dikirim oleh beberapa kekuatan besar untuk menjaga ketertiban, itu pasti sudah berantakan. Namun, beberapa konflik kecil dan gesekan tidak dapat dihindari. Kakak puncak unta, ada begitu banyak ahli di sini.
saya punya firasat buruk tentang ini, beberapa ahli muda, aura mereka saja sudah cukup untuk membuatku merasa tidak nyaman. Tenang, lagi pula, rumah-rumah tersembunyi semuanya telah keluar, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki beberapa ahli. Sialan, mengapa saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak ahli muda di wilayah selatan? Mungkinkah ada ahli dari 3 wilayah lainnya yang bercampur? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya, lihatlah orang di sana, dia telah sepenuhnya menyembunyikan auranya, saya khawatir dia sudah mencapai alam leluhur bela diri. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Seorang Wuzong di bawah usia 50 tahun. Apakah ada orang aneh seperti itu? Apa yang aneh dengan Wuzong di bawah usia 50 tahun? Izinkan saya memberitahu Anda, di arena gagak emas di kota Sangyang, seorang pemuda berusia 15 tahun membunuh Wuzong dengan lambaian tangannya, itu benar-benar mengejutkan. Haha, saudara puncak unta, kamu sangat pandai bercanda, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun membunuh Wuzong dengan lambaian tangannya, aku sekarat karena tawa. Jangan ragukan, ratusan ribu orang di kota melihatnya dengan mata kepala sendiri. Haha, ini terlalu lucu, baiklah, aku percaya padamu, haha. Orang lain memegangi perutnya dan tertawa, bungkuk itu mengungkapkan ekspresi tidak senang, mendengus dingin, dan tidak lagi berbicara. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya dan dia terkejut, dia dengan cepat menoleh dan melihat Grandmaster. Bela diri yang dia tunjuk sebelumnya, dia tersenyum padanya dan berkata, "Halo, saya Luo Qingyun dari Kekaisaran Tianxiang, Anda baru saja mengatakan bahwa seorang remaja berusia 15 tahun bisa membunuh Wuzong dengan lambaian tangannya. Hehe, aku sangat tertarik, ceritakan tentang itu." Petik 2. Si bungkuk merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, meskipun Luo Qingyun tersenyum, dia tampak lebih dingin dari es, dia dengan cepat mengatakan kepadanya apa yang dia tahu. Adegan seperti itu terjadi di seluruh Danau Breiteart, hanya dalam beberapa hari, puluhan ribu orang telah berkumpul. Di seberang kerumunan, di sisi lain Danau Breiteart, ada sebuah bangunan sementara, itu memiliki aura yang luar biasa, tetapi hanya kekuatan utama yang memimpin kompetisi yang memenuhi syarat untuk masuk. Dibandingkan dengan kebisingan dan ramai di luar, bagian dalamnya jauh lebih damai dan luas, menghadapi hamparan air dan danau yang luas, itu sangat menyenangkan. Seorang pria dengan jas hujan guangling putih bulan saat ini sedang menyeruput teh dengan ekspresi tenang, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, dikatakan bahwa seorang jenius muda yang tak tertandingi muncul di kota Sangyang, dia baru berusia 15 tahun, tetapi dia membunuh pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri tanpa meninggalkan mayat, saudara Xinpi, apakah ada hal seperti itu? Haha, saudara Chuyu, kamu pasti bercanda, rumor ini sangat dibesar-besarkan, bagaimana bisa dipercaya? Pada usia 15 tahun, bahkan jika dia telah mulai berkultivasi di rahim ibunya, dia akan dianggap jenius jika dia bisa mencapai alam raja bela diri, membunuh Wuzong dengan lambaian tangannya, haha, apakah kamu benar-benar percaya? Seorang pria dengan rambut merah tua terkekeh, wajahnya sedikit malas, dia berbicara dengan Xinpi, yang berpikir, saudara Xinpi, tidakkah menurutmu begitu? Pria dengan rambut merah tua ini bernama Huo Shen, anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Musu, pria berjubah putih itu adalah Chuyu, anggota keluarga kerajaan Tianxiang, selain Xinpi, dia adalah penanggung jawab kompetisi kuota ini. Xinpi tersenyum sedikit, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keseriusan di wajahnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu ada beberapa keberadaan yang sangat kuat di antara generasi muda yang berpartisipasi dalam kompetisi, yang paling membuatnya khawatir adalah kompetisi akan segera dimulai, tetapi Yun Xiao belum datang. Cahaya dingin melintas di wajah Chuyu, dia berdiri dengan lembut dan berkata, itu belum tentu benar, beberapa junior yang lebih berbakat, dengan dukungan beberapa teknik seni bela diri super dan senjata yang dalam, mungkin dapat membunuh Grandmaster seni bela diri ketika mereka tertangkap basah, adapun apa yang terjadi hari itu, kami masih membutuhkan saudara Xinpi untuk memberitahu kami sehingga kami bisa mengerti. Xinpi mencibir di dalam hatinya dan berkata dengan ringan, ini tidak seaneh yang dikatakan legenda, itu hanya pertarungan antara generasi muda. Kemudian, para tetua tidak tahan lagi dan mengambil tindakan, pemuda itu hanya bertukar satu gerakan dengan Grandmaster bela diri. Oh, apa hasilnya?
Chuyu tampak sangat prihatin dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Hasilnya, Sinpi mengungkapkan senyum dingin dan mendengus, apa yang dipikirkan saudara Chuyu. Menurutmu apa yang akan menjadi hasil dari seorang pemuda berusia 15 tahun yang bertukar pukulan dengan seorang Grandmaster seni bela diri? Chuyu mengutuk dalam hatinya, tetapi dia masih tertawa dan berkata, haha, saudara Sinpi benar. Tian Xiang telah menghasilkan banyak jenius dalam beberapa tahun terakhir. Sinpi menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, saya samar-samar dapat merasakan bahwa ada Grandmaster bela diri di antara generasi muda di luar. Aku benar-benar terkejut. Chuyu tertawa, tentu saja tidak, ada banyak junior yang kuat di luar sana, kemungkinan besar dia seorang ahli dari Kekaisaran Muxu. Horson menggelengkan lengan bajunya dan berdiri dengan malas, dia mendengus, saudara Chuyu, berhentilah berpura-pura, kita semua adalah kaisar bela diri dari 7 alam rasi bintang, bagaimana kekuatan junior di luar ini bisa lepas ari mata kita? Murid bernama Luo Qingyun itu setidaknya harus menjadi Grandmaster bela diri bintang 3, kan? Chuyu tersenyum sedikit, dan jejak kebanggaan melintas di wajahnya, dia kemudian tersenyum dan berkata, bukan aku yang berpura-pura, itu saudara Holson, negara Anda memiliki setidaknya 3 pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri, 2 bintang 1 dan 1 bintang 2, apakah ada kesalahan? Adapun saudara Sinpi, Grandmaster bela diri bintang 2 dari Kekaisaran Gagak Api itu akan mencapai level bintang 3. Apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Kata Horson tidak setuju, pada tingkat Grandmaster seni bela diri, 1 bintang adalah dunianya sendiri, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin bukan pasangan Luo Qingyun. Chuyu tertawa, kami hanya mencari tempat kali ini tidak seperti kami berkelahi, apa gunanya menjadi kuat? Kuncinya masih keberuntungan, kan? Hehe, keberuntungan, adikmu. Baik Huo Shen dan Sinpi mengutuk di dalam hati mereka. Menemukan slot memang membutuhkan keberuntungan, tetapi jika seseorang ingin mempertahankan slot dan tidak kehilangannya, mereka masih membutuhkan kekuatan untuk kontes semacam ini untuk mendapatkan tempat, meskipun aturan menetapkan bahwa tidak ada yang bisa membunuh dengan niat buruk, sangat sulit untuk benar-benar diterapkan, pembunuhan dan perampokan adalah hal biasa. Ngomong-ngomong, siapa nama junior yang bertarung dengan Grandmaster bela diri? Tapi di kerumunan ini, Chuyu bertanya tanpa tergesa-gesa. Namanya Li Yunxiao, kata Sinpi sambil tersenyum tipis, belum, mungkin dia melihat terlalu banyak orang kuat dan menjadi takut. Rubah tua, bagaimana mungkin seorang junior yang berani bertukar pukulan dengan Wu Zong takut? Dua lainnya mengutuk di dalam hati mereka. Mereka bertiga memiliki pikiran mereka sendiri, dan tidak ada satu kata pun yang mereka ucapkan yang benar, mereka asal-asalan atau bertengkar, setelah bertengkar untuk waktu yang lama, mereka masih belum mendapatkan konten substansial, jadi mereka berhenti berbicara dan masing-masing menyesap teh mereka. Duduk di kereta Tiger King, Yunxiao terbang menuju Pulau Qionghua. Tiba-tiba, awan putih di langit tiba-tiba berubah menjadi hitam, diikuti oleh sambaran petir yang tiba-tiba menyambar, membombardir kereta. Dalam sekejap, Yunxiao mengambil beberapa langkah di udara, berputar beberapa kali di udara, dan kemudian dengan lembut mendarat di tanah. Kereta Tiger King disambar langsung oleh petir, itu memasang perisai pelindung sendiri, tetapi hancur dalam sekejap mata, ia mengeluarkan suara tumpul dan jatuh ke tanah. Sesosok berdiri di udara, menatap Yunxiao dengan wajah tanpa ekspresi. Yue Jiulin, aku akan membantu Kekaisaran Burung Gagak Api memperebutkan kuota, dan kamu berani menghentikanku. Apakah kamu tidak takut Sinpi akan datang ke pintumu dan membunuhmu? Yunxiao mengutuk ketika dia melihat siapa itu. Wajah Yue Jiulin masih tanpa ekspresi saat dia berkata, jangan membuat dirimu terdengar begitu hebat, Anda adalah orang yang tidak bangun pagi tanpa manfaat, aku telah menghentikanmu untuk tujuan yang jelas, serahkan binatang iblis itu, Kait Es, dan Sueming, dan kamu bisa pergi tanpa cedera. Wajah Yunxiao dingin saat dia berkata dengan marah, tanpa bantuan binatang iblis itu, bagaimana saya bisa mengalahkan para ahli dari 3 kerajaan lainnya dan bersaing? Untuk mendapatkan tempat, jika kamu menunda hal-hal penting, belum lagi Sinpi, aku khawatir bahkan Sekte Jutian akan membunuhmu. Baru pada saat itulah ekspresi Yue Jiulin tetap tidak berubah, tetapi kembali normal dalam sekejap mata, dia berkata dengan dingin, dengan kekuatanmu,
bahkan tanpa binatang iblis itu, siapa di generasi muda yang bisa menandingimu? Kompetisi akan segera dimulai, jika Anda menyerahkan barang itu, saya tidak hanya tidak akan mempersulit Anda, tetapi saya juga akan mengirim Anda ke jalan. Terima kasih banyak, lebih baik bagi saya untuk menempuh jalan ini sendiri, kamu benar-benar tidak akan membiarkanku. Mata Yun Xiao berkedip, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Mata Yue Jiulin bersinar dengan sedikit rasa malu, dan dia menghela nafas, aku benar-benar tidak ingin melawanmu, saya harap Anda dapat bekerja sama, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri dariku, kecuali Tuan Bailey muncul lagi. Yun Xiao sangat marah, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyempit saat dia melihat ke belakang Yue Jiulin dan berkata dengan ngeri, kamu adalah Master Sekte Qi Feng dari Sekte Jutian. Bersambung.